Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pemirsa yang terhormat, jumpa lagi pada Dadang Suada Channel yang berisikan tentang administratif penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada kali ini kita akan membahas tentang penilaian barang milik daerah. Barang milik daerah ini sangat penting. Kenapa? Karena harus dikelola dengan baik. Barang milik daerah itu sesuai dengan peraturan yang berlaku itu membuat ada beberapa siklus tentang perencanaan. Yang pertama adalah perencanaan kebutuhan dan penganggaran, kemudian pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindatanganan, pemusnahan, penghapusan, penatasan, pembinaan, pengawasan, dan lain-lain. Pada kali ini kita akan membahas tentang penilaian aset barang milik daerah. Kenapa? Karena aset disajikan berapa nilai dari aset tersebut. Ini yang sering jadi masalah. Karena apa? Karena pemerintah daerah kesulitan untuk menentukan berapa nilai aset tersebut. Ini sering terjadi dalam rangka pengamanan pemeliharaan. Pengamanan itu harus ditatat berdasarkan administratif, berdasarkan juga fakta hukumnya dan lain-lain. Nah, penilaian ini merupakan tata administratif yang harus ada di masing-masing SKPD, di masing-masing pemerintah daerah. Berapa nilai dari aset tersebut? Misalnya, berapa nilai komputer yang tercatat? Berapa nilai TV? Berapa nilai mobil? Nah, penilaian tadi harus sesuai dengan, jadi penilaiannya begini, bahwa aset dicatat berdasarkan nilai perolehan. Nilai itu ada macam-macam, ada nilai sosial, ada nilai historis. Saya punya sepeda motor dulu waktu pada saat misalnya sepeda motor. Nilai sepeda motor ini sangat penuh kenangan untuk saya. Nilai dari sepeda motor cuma 2 juta, tapi saya tidak akan lepas dengan walaupun nilai 100 juta. Kenapa? Karena banyak kenangan di sepeda motor tersebut. Nah, itu namanya nilai. Ada nilai historis, ada nilai intrinsik, ada nilai nominal yang seperti yang tercatat di uang rupiah kita itu 100.000, 50.000, kan sama-sama uang kertas, tapi kok beda? Ada yang 100, kok ada yang 50, kok ada yang 2.000 perak, ini beda. Nah, ini semua disebut nilai. Nah, aset yang dicantumkan di dalam laporan keuangan, di dalam masuk ke dalam neraca, harus dinilai berapa nilai daripada aset tersebut. Dalam akuntansi, nilai dicatat adalah berdasarkan perolehan dari barang tersebut. Nah, kita lihat lagi. Barang milik daerah itu bisa berupa pencatatan laporan keuangan, menentukan nilai wajarnya berapa. Bisa juga pada saat pencatatan harus sesuai, perlu dilakukan kegiatan penilaian secara berkala. Jadi nilai itu memang secara berkala harus dinilai. Kapan? Neraca itu laporan keuangan. Neraca. Laporan keuangan itu adalah melaporkan nilai kekayaan dari orang yang melaporkan. Itu namanya laporan keuangan. Jadi masuklah ke dalam nilai. Nilai itu harus didapat sesuai dengan nilai wajar. Berapa? Lalu berdasarkan pendekatan data pasar dan lain-lain. Nah, objek penilaian daripada APBD. APBD itu dicatat, dimasukkan ke dalam laporan keuangan, di dalam neraca. APBD itu cuma 2. Aset di dalam laporan keuangan, di dalam laporan keuangan pemerintah daerah maupun SKPD, dicatat yang pertama dengan berapa beban daripada APBD. Yang kedua adalah nilai barang yang diperoleh asal yang lain. Misalnya karena perolehan hibah atau karena perjanjian. Nah, sering nanti ini aset, nah ini sering jadi masalah begini. Aset yang misalkan begini, pengembang di suatu daerah kabupaten. Di kabupaten tersebut saya pengembang. Saya mengembangkan suatu wilayah. Ya, 100 hektar lah luasnya. Dari 100 hektar luas wilayah tadi, saya hanya bisa menjual sebanyak 60. 40 harus diserahkan sebagai pasos pasum. Pasos pasum ini akan berubah menjadi hibah bagi pemerintah daerah. Pemerintah itu yang dicatat. Nah, sering nanti terjadi pada saat ada pengembang, maka pasos pasumnya tidak dicatat dengan wajar. Nah, nilai itu ada juga nilai wajar, ada nilai harga limit, ya, berapa terenggak penjualan, dan lain-lain. Nanti nilai yang lazim digunakan, nilai dicatat berapa aset yang kita punya. Itu dicatat sesuai dengan perolehan harga wajar. Nah, dicatat di situ yang biasa digunakan
oleh pada saat melakukan penilaian adalah ada 3. Pendekatan data pasar pertama, yang kedua pendekatan biaya, yang ketiga pendekatan pendapatan. Nah, ini nanti ini berpengaruh beda-beda nih nilai. Tapi secara umum tadi nilai berdasarkan nilai perolehan. Nah, nilai perolehan ini yang sering menjadi masalah nanti menjadi. Nah, pendekatan data pasar ini yaitu kita menilai berapa nilai pasar luar suatu aset. Ini berdasarkan harga jual daripada aset tersebut. Nah, nilai jual berapa? Lalu bandingkan dengan aset tersebut. Ini namanya pendekatan data pasar. Jadi pasar itu misalnya mobil nih, yang suka terjadi di mobil. Mobil itu kita beli dulu 200 juta. Lalu kita pakai sudah 10 tahun. Misalnya begitu. Ini wajar nih nilai. Dulu kendaraan saya kantor membeli 100 juta mobil. Dipakai misalkan 8 tahun, artinya disusutkan sekitar 12 jutaan per tahun. Dia dipakai sudah menjadi 8 tahun. Artinya nilai daripada nilai buku kan diperoleh adalah 100, lalu penyusutan 100, sehingga nilai dari tadi dicatatlah sebagai 1. Tidak boleh 0, habis sebetulnya. Nilai belinya 100, nilai penyusutannya 100, sehingga nilai bukunya berapa? 0. Nggak boleh nilai buku 0. Nilai buku 0 minimal adalah 1. Nah, kemudian sekarang, mobil itu telah dipakai misalkan selama 10 tahun. Tapi mobil itu karena pemeliharaannya bagus, mobil itu masih bagus gitu ya, masih bagus. Harganya pun masih tinggi sebetulnya. Apakah kita, kalau dijual, apakah jadi 1? Nah, itu nggak boleh. Dicatat nilainya berapa. Nah, pendekatannya adalah nilai pasar. Nanti ada daftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Kalau mobil jenis apa, tahun berapa, nah itu akan ada namanya pendekatan data pasar. Itu data pasar. Dicatat sesuai dengan harga pasar. Yang penting pada saat kita mencatat nilai pasar tadi, ada beberapa tahapan. Ada 4 tahap kalau tidak salah. Tahap pertama adalah pengumpulan data. Jadi kita akan menilai nih mobil ini berapa. Nanti tahap berikut seandainya dilelang ya. Seandainya dilelang. Tapi yang jelas kita akan catat nilai dari kendaraan tadi berapa. Yang pertama tahapan yang kita menggunakan tadi ada 3. Yang pertama pendekatan data pasar. Yang kedua pendekatan biaya. Yang ketiga pendekatan pendapatan. Pendapatan data pasar yang harus dilakukan oleh masing-masing SKPD atau pemerintah daerah. Yang pertama adalah pengumpulan data. Berapa data tadi? Harus ada data berapa nilai data pasar tadi. Nanti akan ada dari KPKNL misalnya begitu ya. Atau Pemda melakukan survei sendiri berapa harga wajar daripada nilai pasar dari kendaraan tersebut. Yang kedua yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan analisis data. Dilaksanakan analisis data. Yang ketiga baru kita lakukan penyesuaian atau adjustment. Di situ nanti akan penyesuaian. Jadi berapa? Pendekatan tadi dalam rangka melakukan adjustment tadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Ini pada saat melakukan adjustment nih, kesesuaian. Yaitu adjustment yang dilakukan adalah penyesuaian nanti berdasarkan selisih angka. Nggak boleh terlalu jauh. Yang kedua dilihat nanti lokasi pembanding antara lokasi, waktu, dan sifat-sifat fisik. Nah nanti metode yang dapat digunakan, misalnya bisa lump sum method. Itu bisa menggunakan penilaian nih. Lump sum method atau plus minus method. Yang ketiga nanti Rupiah amount method. Yang keempat adalah metode persentasi. Nah ini dalam rangka metode pasar. Nah baru berikutnya lagi yang terakhir adalah kesimpulan nilai. Sehingga berapa nilai pasar dari aset tersebut. Yang kedua adalah metode yang digunakan dengan menggunakan metode pendekatan biaya. Berapa biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendapatkan aset tersebut? Itu namanya pendekatan biaya. Aset nanti berapa biaya yang selama ini telah dikeluarkan oleh kita di SKPD atau di pemerintah daerah tersebut. Itu namanya pendekatan biaya. Dari situ dihitung berapa biaya-biaya yang dikeluarkan. Yang pertama itu kita akan melaksanakan metode yang dapat digunakan. Yang pertama adalah metode kalkulasi biaya. Itu cost approach. Jadi pendekatan kalkulasi biaya di jumlah berapa pengeluaran yang sudah kita laksanakan. Nah yang kedua, kita bisa melaksanakan dengan biaya penggantian baru. Replacement cost new. Jadi untuk menghitung berapa penghitungan baru, berapa yang telah kita keluarkan. Ada nanti metode penelitian jumlah atau metode survei kuantitas,
metode unit terpasang, kemudian metode meter persegi, atau metode indeks biaya. Ini yang kedua adalah tanah. Nah, ini adalah metode dengan cara pendekatan biaya. Yang ketiga adalah pendekatan dengan cara pendapatan. Nah, ini terakhir adalah pendekatan pendapatan. Berapa pendapatan wajar, pendapatan bersih wajar untuk aset tersebut. Kemudian berapa tingkat kapitalisasi, berapa konversi pendapatan terhadap modal dan lain-lain. Ini adalah bagaimana kita menentukan nilai dari aset tersebut. Pemirsa yang budiman, saya kira cukup diskusi yang bisa kita sampaikan, yang kita bahas. Terima kasih atas perhatian Bapak, pemirsa sekalian, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.